Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit, seperti dibodoh-bodohi oleh wasit. Hola netizen yang tercinta, wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov dinilai sangat merugikan timnas Indonesia saat melawan Qatar di fase grup Piala Asia U23 2024. Nasrullah Kabirov kerap mengeluarkan keputusan kontroversi. Dalam laga itu, timnas Indonesia U23 kalah 0-2 melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin 15 April 2024 malam. Dua gol kemenangan Qatar dicetak oleh Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Laga tersebut diwarnai sejumlah kontroversi. Wasit Nasrullah Kabirov membuat keputusan kontroversial setelah memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Saifelden Hassan Fadlallah. Namun dalam tayangan ulang, pemain Qatar tersebut minim melakukan kontak fisik, tapi dianggap melakukan pelanggaran keras. Selain itu, dia juga tertangkap kamera batal memberi kartu merah kepada Saifelden Hassan dan sederet kontroversial lainnya. Dia langsung menjadi sasaran amuk fans timnas Indonesia. Banyak netizen yang berbakti Indonesia menghujatnya dan menyebutnya wasit level Tarkam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Baru tahu gua kartu kuning pelanggaran ringan kayak gitu, kartu kuning kedua. Maksudnya ada peringatan buat satu lagi gitu. Peringatan buat lo kalau pelanggaran lagi. Pelanggaran 50-50 ringan, nggak cek VAR. Goblok. Waktu pelanggaran Qatar, Indonesia ke Qatar langsung cek VAR. Giliran Ivar Jenner, apa pelanggaran ringan, nggak cek VAR. Goblok 50-50. Wasit, guys, kalian serang IG wasitnya ya, serang tuh IG AFC. Kocak. Ini dia hasil pertandingan timnas U23 Qatar melawan Indonesia tadi. Kalah kita 2-0. Jujur, honestly menurut gua aneh banget. Orang ini aneh banget. Yes nih, wasit ini astagfirullahaladzim. Gua nggak tahu apakah memang harus kayak gini gitu loh. Jujur kecewa banget, kayak kelihatan banget memihaknya. Kalau memang tuan rumah, jangan terlalu ketara lah. Pertama, penalti nggak jelas. Kedua, kartu merah nggak di VAR. Itu nggak kena. Bukannya sengaja, itu nggak kena loh masalahnya. Aneh banget menurut gua. Nih, intensinya astaga. Nggak ada intensi apa-apa menurut gua. Kalau dari Rizky Ridho, nggak penalti kok. Ini penalti yang membuyarkan semuanya sih kalau menurut gua ya. Ditambah Ivar Jenner kartu merah di babak kedua. Tapi jujur kecewa banget sama nih wasit nih di bawah. Nih gue kecewa banget. Kita coba bahas pemainnya kali ya. Jujur semuanya mainnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Oke aja, tapi masih harus bisa lebih lebih menonjolkan kalau pengen menang, pengen golin gitu. Sayang banget kalau memang harus kayak gini. Tapi gue yakin ini sebenarnya, gue yakin banget pas nonton Indonesia lawan Qatar tuh seimbang. Malah bisa jadi kita menang. Tadi ada peluang 11 lawan 11, itu strike tiang. Qatar belum ada peluang sebenarnya tadi. Aduh, aneh banget. Jujur kecewa, tapi ya udah, namanya juga tuan rumah. Ya nggak sih, namanya juga tuan rumah. Semoga ini nggak mempengaruhi mental dari teman-teman timnas U23. Let's go, semangat Garuda. Coba komen di samping. Let's go, follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Wasit Qatar menang gara-gara wasit. Infokan sosmed wasitnya sekarang juga. Ya, Indonesia kalah 2-0. Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit, seperti dibodoh-bodohi oleh wasit, seperti dicederai wasit, seperti dizolimi wasit. Ini adalah yang sebenarnya terjadi di pertandingan ini, karena Indonesia bukan melawan Qatar, tapi melawan duit wasit. Ya, yang pertama, Ivar Jenner. Jelas-jelas nggak ada sama sekali kontak fisik. Nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kartu kuning kedua. Nih, kita lihat dulu videonya, kita lihat dulu. Semua orang yang memiliki mata di dunia ini tahu ini bukan pelanggaran. Nah, tapi apa? Pelanggaran. Kartu merah. Ivar Jenner nggak bisa main di ronde selanjutnya, tidak bisa ya. Dan ini memang benar-benar wasit. Ada apa dengan wasit ini? Apakah diberikan sumur minyak? Apakah diberikan mobil sport? Bingung gua juga, sumpah. Kenapa ya tahulah.
sepak bola pasti ada kotor-kotornya dikit, tapi kenapa seterang-terangan ini loh wasit? Kenapa seterang-terangan ini? Kan gue bilang apa? Trauma gue. Kemarin aja di final Asia Cup 3 penalti kan. Tadi sebelumnya gue bilang babak pertama nih kayaknya bakal menyusul nih kontroversi. Dan betul kan? Jelas kan? Ini mah saran untuk negara lain ya. Mendingan gak usah, pergi aja langsung WO aja dari Piala Asia U23. Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya Qatar juga yang menang, ujung-ujungnya Qatar yang angkat piala. Udah, panitia kasih aja langsung pialanya ke Qatar. Kasian yang lain berjuang, ujung-ujungnya kalah gara-gara dibantu wasit. Udahlah, langsung aja kasih pialanya ke tuan rumah Qatar. Sekelas wasit FIFA kayak gini kualitasnya. Dari mulai kartu merah goib, standar ganda, sampai review VAR yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Ini pertandingan paling menggelikan tanda kutip selama aku nonton timnas Indonesia so. Mungkin ini yang membuat sepak bola Asia sulit untuk maju. Ketika sepak bola Eropa sudah meninggalkan ulur-ulur waktu yang nggak perlu dan menjunjung tinggi apa itu fair play. Sementara di sepak bola Asia yang kayak gini-gini malah nambah parah. Sebagai penutup, aku mau mengucapkan selamat buat Qatar U23 yang berhasil menjuarai Piala Asia U23 2024. Selamat. Baru banget beres pertandingan antara Indonesia versus Qatar di Piala Asia Under-23 di Qatar dengan skor 2-0 untuk keunggulan Qatar. Di match ini yang menarik adalah bukan permainannya yang jelek, bukan skornya, bukan kekalahannya, tapi Indonesia benar-benar dikerjain sama wasit di pertandingan kali ini. Qatar dapat 1 penalti dan Indonesia dapat 2 kartu merah, Ivar dan Ramadan Sananta. Gue nggak ngerti kenapa wasit gampang banget buat ngeluarin kartu buat pemain Indonesia dan gampang banget ngecek VAR buat pemain Indonesia, tapi susah banget ngeluarin kartu buat pemain Qatar dan susah banget ngecek VAR buat timnas Qatar. Jadi Indonesia benar-benar nggak bisa berkembang, selalu dikerjain sama keputusan-keputusan yang nggak jelas. Witan yang jelas-jelas di tackle dari belakang yang harusnya merah dapat kartu kuning. Dia udah sempat wasit ngeluarin kartu merah tapi ditukar dia jadi kartu kuning. Ini wasit selalu kena sama acting dan guling-gulingnya pemain Qatar di lapangan. Ivar benar-benar nggak kena tadi Joy, tapi dapat kartu. 2 kartu kuning Ivar benar-benar nggak jelas. Penalti Rizky Ridho masih bisa diperdebatkan karena sikutnya memang masuk lah mukanya pemain Qatar. Gue bener-bener gedek, bener-bener kesel banget sama match tadi. Buat lu yang tadi nonton, pasti lu sama keselnya sama kayak gue. Pertandingan debut malah kayak begini. Ini rugi banget. Di pertandingan kedua kita kehilangan Ivar dan Sananta berarti. Match kedua itu tanggal 18 versus Australia dan match ketiga itu versus Jordan tanggal 21. Tuan rumah sih tuan rumah tapi nggak kelihatan begini banget gitu loh ngebantuin tuan rumahnya. Mudah-mudahan nanti di 2 match sisa masih ada harapan buat timnas kita dan dapat hasil yang positif. Itu Sintayong kuat banget tadi ngomong-ngomong wasit tuh, kalau gue tonjok gue udahin depan muka gue aja. Gedek banget, bener-bener gak jelas tuh wasit. Kalah sama wasit, kita bukan kalah sama skor dan kalah sama pertandingan. Buat lo yang nonton sampai habis, lihat itu kita tuh posisinya tuh bagus banget. Bahkan pemain Qatar tuh fisiknya jelek banget. Terakhir-terakhir tuh udah guling-gulingan gak jelas gitu di lapangan. Bagi gue federasi harus kirim surat ke FIFA dan AFC untuk protes kinerja wasit di pertandingan kali ini. Buat lo semua supporter Indonesia, lo silakan cek feed Instagram lu, pasti isinya orang lagi marah-marah karena match kali ini. Tuan rumah sih tuan rumah tapi yang gak gini banget. Gue bener-bener gedek banget sama match kali ini. Kasian banget official dan pemainnya udah bener-bener berjuang, udah latihan bener-bener tapi dapat match yang kayak begini. Ini pasti suasana ruang ganti lagi kacau-kacaunya banget nih isinya. Aduh, match apa ini? Wasitnya parah sih, astagfirullah. Timnas Indonesia U23 sayang sekali harus mengakui keunggulan tuan rumah AFC U23 ASEAN Cup Qatar 2024 dengan skor 2-0 guys ya. Ini benar-benar kontroversial matchnya, banyak sekali keputusan wasit yang perlu dipertanyakan ya. Ramadan Sananta kartu merah, Ivar Yener juga kartu merah. Ini benar-benar dirugikan sih dari Indonesia guys. Gimana menurut kalian tadi nonton match ini? Kinerja wasit dari Nasrullah Kabirov ini wah bahaya sih, ini bisa diselidiki sama FIFA sih. Ini kelihatan banget sih kalau menurutku guys. Padahal memang ya walaupun memang Qatar bisa menguasai pertandingan, cuman Indonesia tuh bisa ngelawan at least ya, tapi ya gitulah.
Lucu banget sih match ini, pasti kalian kesel banget ya dengan match ini. Aku juga ya begitulah guys. Gimana menurut kalian pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Qatar ini guys? Secara overall sebenarnya ya cukup oke, bisa ngimbangin lah sebenarnya, lumayan, tapi ya tetap aja semoga next bisa menang timnas Indonesia. Gimana menurut kalian pertandingan kontroversial antara timnas Indonesia melawan timnas Qatar U23 di AFC Asian Cup 2024 ini guys? Coba kalian komen. Thank you guys. Salam sepak bola Indonesia.